Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kata yang tepat untuk mengawali kalimat kelima di atas adalah kalimat kelima dari teks ini masih kosong bagian awalnya ya, kata depannya masih kosong ini ya. Kira-kira kita bisa mengisinya dengan kata apa gitu kan? Coba kita baca kalimatnya terlebih dahulu ya. Masih bla 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 bla, masih banyak misteri yang terkait dengan quantum entanglement. Ini telah membuka pintu bagi kemungkinan baru dalam memahami sifat dasar alam semesta dan potensi aplikasi revolusioner dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kira-kira kalau kita pikirkan dengan saksama di sini ya, kalimat kelima ini dia membicarakan tentang apa sih spesifikasinya begitu kan? Coba kita lihat bla 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 ya. Kita baca lagi ya. Masih banyak misteri yang terkait dengan quantum entanglement. Ini telah membuka pintu bagi kemungkinan baru. Apa ininya itu? Ya ininya ini berarti merujuk kepada quantum entanglement kan? Si ininya ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita baca sekali lagi ya, bla bla bla, masih banyak misteri yang terkait dengan quantum entanglement. Ini telah membuka pintu bagi kemungkinan baru dalam memahami sifat dasar alam semesta dan potensi aplikasi revolusioner dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kalau kita perhatikan sekali lagi ya, ini kalimat itu tuh dia mengandung suatu perlawanan atau pertentangan di sana. Ya, kenapa kita sebutkan dia memiliki perlawanan di sana? Karena kalau kita teliti di sini, bla bla bla, masih banyak misteri yang terkait dengan quantum entanglement. Ini ya, si quantum entanglement ini telah membuka pintu bagi kemungkinan baru dalam memahami sifat dasar alam semesta. Seharusnya kalau dia masih menyimpan banyak misteri yang terkait dengan quantum entanglement, kalau misterinya masih banyak gitu kan, kalau masih abu-abu hal-hal yang berkaitan dengan quantum entanglement ini, harusnya aplikasinya itu belum ada atau kegunaannya itu mungkin belum terlalu ada. Tapi di sini dia menegaskan bahwasanya bla 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 masih banyak misteri. Ya, kira-kira apa sih suatu kata depan yang dia berfungsi untuk menjelaskan makna perlawanan dalam sebuah kalimat ya, di antara A, B, C, D, E. Coba ya, kalau untuk opsi yang A, seandainya itu kan memiliki makna seumpama gitu kan, seumpama, andaikan, atau andai kata. Berarti dia mewakili fungsi permisalan di situ kan. Kita nggak mau yang ini kan, karena kita pengen suatu fungsi perlawanan di sana ya, perlawanan, makna perlawanan. Oke, kalau sebagaimana itu sama halnya dengan ya, dia ingin menyamakan ya. Kalau kita menggunakan sebagaimana, kita ingin menyamakan, bukan juga meskipun. Nah, di sini meskipun itu ya adalah suatu konjungsi yang kita pakai untuk fungsi perlawanan ya. Nah, maka jawabannya di sini yang C. Coba kita baca di sini. Meskipun masih banyak misteri yang terkait dengan quantum entanglement, artinya meskipun di situ misterinya masih banyak yang abu-abu terkait dengan quantum entanglement, tetapi si quantum entanglement ini telah membuka pintu bagi kemungkinan baru untuk memahami sifat dasar alam semesta. Artinya dia di sini ya, yang seharusnya kalau masih banyak misteri itu berarti masih banyak yang belum bisa dibantu oleh quantum entanglement terkait dengan aplikasinya. Tapi di sini ternyata walaupun dia masih menyimpan banyak misteri, ya dia sudah membuka pintu kemungkinan baru dalam memahami sifat dasar alam semesta. Nah, itulah yang kita sebut sebagai makna perlawanan dalam sebuah kalimat. Maka kata depan yang tepat untuk mengawali makna perlawanan itu adalah yang C, meskipun ya. Kalau bagaimanapun dengan apapun juga masih kurang tepat. Oke. Soal berikutnya, bentuk pada kata terlihat yang terdapat dalam kalimat 3 teks di atas mana? Coba kita cek dulu ya, yang mana yang itu, yang dimaksud itu. Ya, ini berarti bahwa perubahan pada satu partikel akan secara langsung memengaruhi keadaan dan sifat partikel lainnya tanpa ada hubungan fisik yang terlihat. Oke, ini ya, tanpa ada hubungan fisik yang terlihat di antara keduanya. Coba kita pikirkan di situ ya. Makna terlihat di sana. Itu kan bisa memiliki banyak makna ya kalau dipakai untuk sebuah afiks ya. Ketika dia menjadi suatu imbuhan untuk sebuah kata gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan terlihat itu maknanya apa sih kalau kita lihat konteks kalimatnya? Apakah tidak sengaja, sesuatu yang bersifat tidak sengaja atau bagaimana ya? Tanpa ada hubungan fisik yang terlihat. Nah, kalau kita pahami di sana terlihat di dalam kalimat
itu bermakna sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dapat dilihat. Bukan sesuatu yang tidak sengaja dilihat gitu kan, tapi yang dapat dilihat. Artinya kalau kita baca ulang, tanpa ada hubungan fisik yang dapat dilihat di antara keduanya. Nah, itu kan. Nah, sekarang kita coba cari yang manakah yang kata yang berimbuhan ter itu ya, yang dia memiliki kira-kira makna yang sama dengan terlihat. Coba kita baca dari opsi yang A ya. Yang A, alih-alih mendapatkan ikan, joranku malah terkait sandal butut. Oke, di sini ya, terkait itu maknanya apa sih ya, terkait di dalam opsi yang A itu ya, terkait itu joranku malah terkait sandal butut. Oke, joranku malah tidak sengaja mengait. Nah, terkait di sini maknanya adalah tak sengaja ya. Tak sengaja apa? Tak sengaja mengait kan. Ada nggak disengaja dia mengait sandal butut tadi? Enggak kan. Dia pengen dapat ikan, yang dapat malah sandal butut gitu kan. Maka itu namanya tak sengaja mengait. Oke, berarti sama nggak dengan terlihat tadi? Enggak ya, berarti ini bukanlah jawabannya. Yang B, seingatku catatan tadi terbawa. Oke, ini yang ternyata terbawa ini ya. Kalau terbawa itu maknanya apa? Apakah masih sama tak sengaja juga? Tak sengaja dibawa? Bukan ya, karena dia bilang seingatku. Berarti dia bukan tidak sengaja, tapi ini terbawa ini bermakna apa? Sudah. Nah, ini bermakna sudah dibawa. Nah, apakah sama maknanya dengan terlihat? Enggak ya. Kalau terlihat tadi apa? Dapat dilihat ya, bukan sudah dilihat gitu kan. Maka yang B ini juga bukan apa namanya bentuk ter yang sama maknanya dengan terlihat. Oke, coba kita baca yang C. Tingkahnya merepresentasikan seolah-olah ialah manusia tersuci. Nah, kalau tersuci di sini artinya adalah paling ya, paling suci di bumi. Nah, apakah sama dengan terlihat? Enggak juga ya. Yang D, pintu tadi terbuka. Oke, kalau terbuka di sini apa? Coba kita baca kalimat selanjutnya ya. Terbuka olehku saat aku sedang menyapu. Oke, berarti tidak sengaja dibuka, itu kan? Tak sengaja, karena kan dia tadi lagi menyapu, malah kebuka pintu gitu kan? Mungkin dia kedorong gitu kan pintunya sama sapu gitu kan? Maka tak sengaja dibuka. Terbukanya itu maknanya ya. Kalau yang E, tidak ada sama sekali berangkas yang terbongkar dalam pencurian ini. Apakah yang terbongkar di sini maknanya? Ya, tidak ada sama sekali berangkas yang dapat dibongkar dalam pencurian kali ini. Oke, berarti di sini terbongkar itu dia memiliki makna dapat dibongkar. Berarti semua berangkasnya kuat, tidak ada sama sekali berangkas yang terbongkar. Artinya apa yang terbongkar itu? Tidak ada sama sekali berangkas yang dapat dibongkar dalam pencurian kali ini. Artinya semua berangkas aman. Nah, terbongkar di sana maknanya bukan, ya maknanya sama dengan terlihat. Kalau terlihat tadi dapat dilihat, kalau yang E ini ya terbongkar itu artinya dapat dibongkar. Nah, maka dengan ini kita tahu jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, soal berikutnya ya, frasa aplikasi revolusioner yang terdapat dalam kalimat 5 memiliki pola makna yang sama dengan frasa. Oke, kalau seperti biasa ya, kita ingin mengetahui pola makna yang sama dari beberapa frasa itu kita bisa identifikasi terlebih dahulu kelas katanya ya. Kalau dari aplikasi revolusioner ya, kelas katanya apa sih ini? Kelas katanya aplikasi itu nomina, revolusioner itu adjektiva ya. Coba kita lihat lagi untuk satuan ujaran. Satuan ujaran itu ya kelas katanya adalah nomina dengan nomina. Satuan nomina, ujaran nomina. Kalau dapat ditelusuri, dapat itu ya memiliki kelas kata adverbia yang melekat dengan verba ditelusuri ya. Kalau makna denotasi, makna itu nomina, denotasi juga nomina ya. Kalau makna denotatif baru dia adjektiva denotatifnya. Kalau denotasi itu nomina ya. Penyanyi karbitan. Nah, penyanyi ini nomina, karbitan ini adalah suatu adjektiva yang dia mensifati penyanyi ya. Karbitan itu ya dia mensifati si penyanyi. Kalau berat badan, nah di sini beda dengan badan berat ya. Kalau badan berat berarti dia nomina adjektiva, beratnya itu sebagai adjektif. Tapi kalau berat badan, nah beratnya ini bermaksud sebagai bobot ya, bobot badan. Artinya di sini hitungannya adalah nomina dengan nomina ya. Beratnya dihitung nomina, badannya juga nomina. Maka yang paling tepat yang apa jawabannya? Berarti yang sama-sama nomina adjektiva seperti aplikasi revolusioner ya, berarti jawabannya adalah yang D.
penyanyi karbitan. Oke, pengelompokan yang tepat bila paragraf di atas ingin dibuat menjadi 2 paragraf. Coba kita cek ya. Kita baca terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau kita ingin menjadikan suatu paragraf menjadi 2 paragraf, itu kita bisa klasifikasikan, bisa kelompokkan berdasarkan 2 buah topik yang berbeda, begitu kan? Tiap-tiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ya, coba kita baca untuk yang ke-1. Perang Dunia Kedua, ya. Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 45 merupakan konflik global yang melibatkan hampir semua negara di dunia. Oke, ini masih klasifikasi umum ya, masih deskripsi umum terkait Perang Dunia. Perang ini dipicu oleh serangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia I, termasuk penandatanganan Perjanjian Versailles yang merugikan Jerman, krisis ekonomi global yang dalam, ketegangan politik antara negara-negara yang besar, dan ambisi ekspansionis dari pihak-pihak seperti Jerman Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler, Italia fasis di bawah pimpinan Benito Mussolini, dan Jepang yang ingin memperluas wilayahnya di Asia Timur. Oke, ya berarti dia ngomongin mengenai pemicu ya. Perang ini dipicu oleh serangkaian, berarti dia ngomongin ya kira-kira ide pokoknya ini adalah membicarakan deskripsi umum yang dia mengarah kepada pemicu Perang Dunia Kedua ya. Kita baca kalimat ketiga. Dengan penyerbuan Polandia oleh Jerman pada September 1939 yang menjadi pemicu utama perang ini. Oke, dia masih membicarakan mengenai pemicu ya. Kalimat 3 ini dia ngomongin mengenai pemicu utama ya. Pemicu utama daripada Perang Dunia Kedua. Coba kita baca lagi kalimat keempat ya. Perang Dunia II meninggalkan dampak yang luar biasa. Oh, berarti dia udah membicarakan mengenai hal berbeda ya. Ya, berarti dia udah membicarakan mengenai dampak di kalimat keempat. Maka kalau kita ingin kelompokkan ya, coba kita lihat terlebih dahulu. Berarti dari kalimat 1 sampai 3 dia ngomongin mengenai pemicu Perang Dunia Kedua. Nah, dari kalimat 4, coba kita cek ya, apakah kalimat 4 ini dia sampai seterusnya dia masih ngomongin mengenai dampak ya. Dari kalimat keempat, dampak nih yang luar biasa terhadap berbagai aspek gitu kan. Yang 5, dampak yang ditinggalkan. Oke, masih membicarakan mengenai dampak gitu kan. Oke, paling jelas adalah kerugian manusia, bla 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 bla. Ya, yang ke-6, perang ini juga mengakibatkan, berarti masih membicarakan mengenai dampak kerusakan ya. Yang masif dengan kota-kota hancur dan negara-negara yang dilanda kehancuran ekonomi. Kalimat ke-7. Selain itu, dia menandakan fungsi penambahan informasi. Apa yang ditambahkan masih mengenai dampak ya. Perang Dunia II mengubah konstelasi kekuatan dunia dengan mengakhiri era imperialisme Eropa dan mengangkat Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai 2 kekuatan super utama dalam Perang Dingin yang menyusul. Oke, yang ke-8 juga masih membicarakan mengenai dampak, karena di sini ada kata juga ya. Konflik ini juga mendorong lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dan kerjasama internasional. Selain itu, nah ini juga masih membicarakan mengenai tambahan informasi. Pengembangan teknologi yang dipicu oleh perang seperti komputer, radar, dan jet membuka jalan bagi kemajuan ilmiah dan teknologi yang signifikan. Berarti dari kalimat 4-9 dia membicarakan mengenai dampak baik itu positif ataupun negatif. Maka kalau kita ingin kelompokkan paragraf panjang ini menjadi 2 buah paragraf ya, itu bisa dengan pengelompokan kalimat 1-3 dan kalimat 4-9 karena itu memiliki masing-masing 1 ide pokok ya, maka jawabannya adalah yang B. Kalimat tidak logis yang terdapat dalam teks di atas adalah kalimat yang mana? Coba kita baca dari opsi yang A1 ya. Perang Dunia II yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 merupakan konflik global yang melibatkan hampir semua negara di dunia. Aman ya. Dari segi makna aman, dari segi struktur juga aman ya, tidak ada yang salah dan aneh gitu ya. Kalimat kedua yang B, 3 ya, kalimat ketiga maksudnya ya. Dengan penyerbuan Polandia oleh Jerman pada September 1939 yang menjadi pemicu. Nah, di sini dia diawali dengan. Biasanya kalau kita ingin mengawali suatu kalimat dengan kata dengan atau dengan konjungsi-konjungsi lain yang seharusnya dia tidak berada sebelum subjek, maka itu biasanya adalah suatu anak kalimat. Tapi kita lihat di sini, dengan penyerbuan Polandia oleh Jerman pada September 1939 yang menjadi pemicu utama dimulainya perang ini, ya, itu seharusnya dia belum diakhiri oleh titik karena belum ada komanya, artinya dia masih merupakan anak kalimat. Kalau dia langsung diakhiri oleh titik seperti kalimat ketiga ini, ya, dan bentuknya seperti ini, maka kalimat ini dia tidak memiliki sebuah predikat, ya.
bahkan tidak memiliki suatu subjek cenderungannya gitu kan, karena dengan ini dia menandai suatu fungsi keterangan biasanya gitu kan. Nah, dengan penyerbuan Polandia oleh Jerman pada September 1939, nah ini, tapi ini lebih cenderung kepada dia tidak memiliki predikat. Ya karena apa? Karena di sini coba kita baca dengan, oke, kemudian pada, di sini kan artinya belum mengindikasikan belum berakhirnya suatu subjek, walaupun di sini diawali dengan kata dengan ini berarti dia bukan subjek sebenarnya, dia adalah keterangan ya. Artinya kalimat ini dia tidak memiliki struktur yang lengkap ya. Sebagai syarat suatu kalimat, dia tidak memiliki suatu predikat. Nah, apalagi di sini ada yang menjadi pemicu utama dimulainya perang ini. Oke, ini adalah suatu subjek yang panjang ya. Tapi malah diawali dengan kata dengan, maka ini sebenarnya dia adalah suatu anak kalimat ya, yang seharusnya dia tidak atau belum diakhiri dengan titik, sehingga ini tidak boleh disebut sebagai suatu kalimat. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, yang 5 itu. Kalau kita baca, dampak yang paling jelas adalah kerugian manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan sekitar 70 hingga 85 juta jiwa yang hilang, termasuk jutaan warga sipil yang tewas lagi berserang udara, bom atom, penindasan politik, dan kekejaman perang. Gak ada yang salah ya. Yang 7, selain itu, Perang Dunia II mengubah konstelasi kekuatan dunia dengan mengakhiri era imperialisme Eropa dan mengangkat Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan besar utama dalam Perang Dingin yang menyusul. Aman juga ya. Yang ke-9 terakhir, selain itu, pengembangan teknologi yang dipicu oleh perang seperti komputer, radar, dan jet membuka jalan bagi kemajuan ilmiah dan teknologi yang signifikan. Itu juga aman ya. Maka jawaban yang paling tepat tadi adalah yang B.